Ini sungguh sangat miris ya, dan sangat tragis itu ya, sampai sama kawan juga saling ini ya, bisa menghilangkan loh ya dalam satu institusi ya. Dan itu harus menjadi perhatian yang cukup serius ya dari pihak institusi kepolisian itu sendiri ya. Kalau dari kronologi peristiwanya kan si pelaku, si Dadang ini kan menembak si Ulil karena kan yang merupakan Kasat Reskrim ini kan baru saja mengamankan ya untuk kasus tambang galian C ilegal. Nah, ini artinya ada sesuatu nih bermain yang nggak benar di pelakunya nih. Artinya kan dari institusinya sendiri kan si pelaku ini sudah sangat mencoreng nama baik dari institusinya sendiri gitu. Senjata api ini kan sebenarnya untuk melindungi diri dan melindungi masyarakat, tapi kan disalahgunakan ini sangat sayang sekali gitu, sangat prihatin kita kan. Nah, artinya ini manajemen di internal Polri kan, ya ayolah kita pembinaan gitu kan, terus pembekalan kejiwaan gitu ya, kesehatan mental gitu kan. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampu Pos. Kali ini bersama saya Nurjana, saya Triadisworo, dan saya Muharam Chandra Lugina. Bedah tajuk kali ini kita akan membahas tentang polisi tembak polisi. Oke, Woro, Balulu. Tema kali ini kan kita mengangkat tentang polisi tembak polisi. Tahun ini sepertinya kita kayak flashback di tahun 2022 ya. Ada polisi juga tembak polisi. Artinya ini bukan kejadian kali pertama. Nah, ini gimana Ro nanggapi hal ini? Iya. Kali ini kita ngebahas polisi tembak polisi ya. Ini salah satu peristiwa lah yang mencoreng institusi kepolisian ya. Ini menjadi sorotan publik. Jadi masyarakat kembali lagi melihat satu lembaga yang menjadi perhatian masyarakat ya. Dan yang menariknya lagi nih, yang terbaru ada katakanlah oknum ya. Ya nggak dioknum juga ya Luli. Iya, udah anggota polisi ya. Udah jelas. Udah jelas. Ya Kabak Ops ya, yang di Polres Solok, Sumatera Selatan menembak rekan kerjanya. Nah, itu kan miris sekali itu. Yang sebagai partner dalam bekerja ini malah tembak-tembakan kan gitu. Dan mirisnya lagi bahwa kejadian itu karena salah satu tambang ya. Konflik ya, mungkin konflik internal ya. Nah, itu dia. Ini menarik ya Mbak Nur Alulu untuk kita bahas. Dan artinya kan kita masyarakat khususnya kan menyoroti ini bagaimana nih kok bisa gitu kan oknum polisi ini kan yang harusnya polisi bertugas untuk menjaga ketentraman, ketertiban malah membuat gaduh, bahkan membuat tindak kriminalitas ya. Iya, betul. Ini gimana? Nah, ini juga menjadi sebuah presiden buruk ya sebenarnya bagi institusi polisi ya, kepolisian ya, karena ya tadi seperti di awal juga dikemukakan bahwa ini bukan kejadian yang pertama ya. Dan ini juga sangat menggerus juga mungkin kepercayaan dari masyarakat ya untuk lebih percaya kepada polisi, pihak kepolisian ya, karena kita tahu juga bahwa tingkat kepercayaan publik juga kepada institusi polisi waktu zaman Ferdy Sambo turun drastis ya. Ini dan setelahnya itu mungkin ada kenaikan ya, cuman ada kasus ini mungkin tingkat kepercayaan masyarakat juga bisa kembali runtuh ya terhadap institusi kepolisian, karena seharusnya mereka berada di relnya dengan menjaga dan keamanan dan ketertiban masyarakat, justru mereka ya yang terlibat dalam sebuah kasus ya, dan melibatkan juga sama-sama sesama polisi gitu ya. Ini sungguh sangat miris ya, dan sangat tragis itu ya, sampai sama kawan juga saling ini ya, bisa menghilangkan loh ya dalam satu institusi ya. Betul. Dan ini harus menjadi perhatian yang cukup serius ya dari pihak institusi kepolisian itu sendiri ya. Kalau dari kronologi peristiwanya kan si pelaku, si Dadang ini kan menembak si Ulil karena kan yang merupakan Kasat Reskrim ini kan baru saja mengamankan ya untuk kasus tambang galian C ilegal. Nah, ini artinya ada sesuatu nih bermain yang nggak benar di pelakunya nih. Artinya kan dari institusinya sendiri kan si pelaku ini sudah sangat mencoreng nama baik dari institusinya sendiri gitu. Iya, ini harus diusut tuntas sebenarnya. Akar permasalahan ini kan takutnya ada membackingin ya salah satu. Apalagi kan isunya tambang ilegal, ada pengamanan di sana gitu kan. Nah, ini sedang rame. Dan mirisnya lagi katanya yang penembaknya ada gangguan kejiwaan ya. Kalau karena itu juga Kapolri juga menjadi atensi tuh untuk jajarannya harus rutin melakukan tes psikologi ya. Ya, mungkin ini juga khususnya bagi ini ya aparat kepolisian yang bawa senjata ya. Mental itu harus
benar-benar harus diperhatikan ya, karena kita takutnya bahwa ya kayak kejadian sekarang ini ya, mereka takutnya ini ke sesama polisi aja berani gitu loh, apalagi nanti kalau ke masyarakat gitu dengan kondisi mental yang labil, dengan kondisi mental yang nggak kuat gitu, mungkin justru masyarakat yang menjadi korban, yang seharusnya mereka lindungi malah menjadi korban dari apa ya, keberingasan mungkin ya, keberingasan dari aparat kepolisian. Dan ini juga harus menjadi perhatian ya, bukan hanya kepolisian untuk apa menggali ya apa ini inti dari permasalahan ini ya, tapi juga harus kembali juga memperhatikan mental para anggotanya ya, sehingga mereka memiliki mental yang cukup kuat untuk mengemban amanat yang diberikan ya. Betul. Sesuai dengan undang-undang kepolisian. Tapi kalau dari rangkaian kasus beberapa tahun ke belakang sampai terakhir kemarin si kasusnya Dadang dan Ulil ini kan artinya banyak kasus-kasus ini justru datang dari internal mereka sendiri gitu, dari mulai dendam, cemburu, mungkin sampai apa ini tidak terima atau seperti apa ini. Artinya kan justru ini dari mereka sendiri yang harusnya menegakkan hukum, malah mereka yang jadi langgar hukum. Iya, mungkin ini menjadi harus atensi juga ya dari Kapolri ya, dari Kapolri bahwa harus segera membenahi ya semua apa struktur di kepolisian ya, bukan hanya dari sisi ininya juga, tapi mental dari sisi aparatnya sendiri ya. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada ternyata ya hal-hal yang kurang mendapat perhatian mungkin ya dari pihak kepolisian, dan sehingga terjadi kasusnya mungkin terulang ya dari beberapa kasus yang kita lihat kebelakangan ini harus menjadi atensi dari Kapolri ini ya yang sekarang ya, dan ini harus segera dibenahi karena ini juga menjadi sebuah pertaruhan bagi mereka ya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat ya, dan intinya bahwa mereka harus bisa memberikan rasa nyaman ya bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan, karena mereka kan cukup dekat ya dengan kehidupan masyarakat kita. Bener, ya artinya kan pembenahan di internal ya di tubuh Polri sendiri ini emang harus dilakukan. Harus jadi misalkan benar bisa evaluasi dalam mingguan, bulanan itu kan memeriksa kesehatan jiwanya, keadaan para personilnya ya kan. Ini harus menjadi atensi deh pucuk pimpinan kepolisian kan. Nah, karena polisi itu tugasnya mulia sebenarnya ya kan, dia untuk apa namanya menjaga keamanan, melindungi masyarakat, mengayomi kan. Artinya petugas polisian ini jajarannya harus emang sehat lahir dan batin gitu kan. Nah, ini kan harus benar-benar ayolah jajaran kepolisian bekerja secara profesional kan. Karena udahlah capek kita kalau ngelihat kasus yang konflik internal polisi ya. Bahkan kita ke depan banyak kasus-kasus besar yang harus dibongkar sama kepolisian gitu kan. Ya bagaimana kalau internalnya aja bobrok ya, gimana dia bisa mengasih jaminan ke masyarakat gitu loh, logikanya ya. Iya benar. Dan itu juga menjadi emang harus segera dilakukan ya bahwa sama polisi ini, bahwa untuk bisa memberikan rasa aman itu ya istilahnya membenahin dulu lah di internalnya ya, sehingga bisa memberikan apa efek yang bagus juga nanti ke masyarakat kalau emang di dalamnya emang udah bagus lah ya. Tapi menurut Woro dan Alulu ini kan yang memegang senjata kan nggak semua anggota itu bisa memegang senjata ya. Artinya kan hanya anggota tertentu, mungkin salah satunya dari Kasat ini sendiri. Nah, mungkin ada evaluasi nggak sih untuk pemakaian ala apa namanya senjata api ini? Iya benar. Kalau menurut saya sih pasti ke jajaran kepolisian itu pasti punya syarat-syarat tertentu ya bagi jajarannya yang memegang senjata api kan, pasti ada lah tes khusus, uji kelayakan dan segala macamnya kan, karena ini senjata api ini kan sebenarnya untuk melindungi diri dan melindungi masyarakat, tapi kan disalahgunakan ini sangat sayang sekali gitu kan, sangat prihatin kita kan. Nah, artinya ini manajemen di internal Polri kan, ya ayolah kita apa namanya pembinaan gitu kan, terus saling apa namanya pembekalan kejiwaan gitu ya, biar kesehatan mental gitu kan, untuk sama-sama mewujudkan polisi yang profesional gitu kan. Ya mungkin polisi juga kan ada aturan-aturan tertentu ya dalam memegang senjata api ya. Kan mereka juga tidak sembarangan untuk apa menembak atau ini ya, dan itu juga harus emang menjadi perhatian juga bahwa anggota polisi itu emang benar-benar harus memiliki mental yang cukup kuat ya, dan itu kembali lagi bahwa harus dilakukan evaluasi ya yang berjenjang, kata Woro tadi, kayak misalkan sebulan sekali, per 3 bulan, 4 bulan, setahun sekali ya. Mungkin itu yang mungkin agak dilupakan ya sama pihak institusi kepolisian, sehingga mereka setidaknya apa dengan adanya konflik ini emosi mereka yang berbicara dan karena mereka merasa mempunyai senjata ya
apa yang ada di dia mungkin menjadi alat bagi dia untuk digunakan gitu loh. Nah kalau sebelumnya dari kasus kita belajar dari kasus Sambo ya, itu dari indeks kepuasan masyarakat itu kan dari ada penurunan yang drastis ya dari 76% sekian gitu turun menjadi 50-an% gitu. Nah mungkin itu kan sekuat tenaga gitu lembaga kepolisian mengembalikan nama baik. Nah tapi dengan kasus ini juga artinya kan ada kemunduran lagi gitu. Masalah juga susah mengembalikan kepercayaan. Kemarin itu lagi, udah bulan Juni itu udah hasil survei itu udah 73,1 ya. Kita udah cukup naiknya udah cukup lumayan tinggi ya dari ini ya, tapi yang kemungkinan ini menjadi mencoreng kembali ya mungkin kembali tadi di awal juga bahwa ini kepercayaan masyarakat mungkin bisa menurun lagi ya. Kita ngadain hasil survei mungkin bisa lebih jatuh dari yang sebelum Ferdy Sambo ya mungkin ya kasus Ferdy Sambo ya. Tapi mungkin ini dari kalau kita lihat ya polisi ini sekarang sebetulnya masih terus menjadi sorotan publik ya, nggak cuma kasus untuk tembak menembak polisi tuh, kayak rangkaian kasus misalnya kayak yang anak polisi guru Supriyani ya, guru Supriyani yang melaporkan anaknya dugaan pemukulan, terus juga kasus-kasus ada polisi nembak murid yang terakhir itu kan, terus itu artinya kan ini sepertinya rangkaian kasus polisi ini sangat punya PR berat ya, Pak. Betul, yang emang harus segera di ini ya, makanya harus segera dievaluasi besar-besaran ya untuk ini. Dan ini juga kita harus menjadi sebuah pertanyaan bahwa dan adanya kasus penembakan ini terkesan bahwa ada ini ya permainan dari internal polisi dalam menjaga ya itu mungkin gitu ya? hal-hal yang di luar tugas mereka ya. Dan mungkin ini yang harus juga menjadi perhatian Kapolri untuk segera dicarikan solusi ya, atau dicari akar masalahnya kenapa mereka sampai menjadi ini ya, katakanlah jadi backing dari tempat ilegal kan harusnya itu nggak boleh gitu loh. Jadi mereka harus benar-benar sesuai dengan protap ya yang mereka miliki ya, dan mereka harus benar-benar tidak terlibat dalam hal-hal yang emang melanggar aturan-aturan yang ada di pihak di institusi kepolisian. Iya, artinya kan citra polisi lagi-lagi menjadi sorotan publik ya. Nah, ini kan harus menjadi pekerjaan rumah untuk jajaran kepolisian ya. Karena ini kan cuman kasus internal katakanlah, tapi kan di balik tambang ini kan ada dugaan. Ada dugaan. Masyarakat pasti menduga ada apa sebenarnya di balik kasus ini gitu kan. Apa polisi pasang badan untuk terus menutupi ujung-ujung nembak kawan kalau nggak ada sesuatu ya di balik itu ya. Untuk membackingin kasus-kasus tambang yang ada di sana gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu fenomena inilah gunung es ya Mbak. Ya Mbak Nur sama Alulu karena mungkin banyak gitu kan di luar sana mungkin bukan hanya di Solok Selatan ya. Sebenarnya nggak cuma di Solok ya kan, di Lampung Tengah di tahun 2022 juga berdekatan dengan kasusnya Ferdy Sambo juga terjadi kan gitu. Itu juga masalah pribadi masalah dendam ya. Artinya ini kan juga udah kasus yang kesekian kali gitu. Nah harapannya kan ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan benar-benar seperti slogannya polisi ya, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya mungkin ini juga bukan hanya ini ya, pihak institusi kepolisian juga ya, mungkin ini di bidang Menko Polhukam ya, itu juga mereka juga harus ikut terjun langsung ya untuk bisa sama-sama mengevaluasi mungkin ya, mengevaluasi sehingga ada juga masukan-masukan buat polisi ya bagaimana dia membenahin dari institusinya sendiri ya. Dan ini menjadi sebuah pekerjaan kalau ini cukup berat bagi polisi sendiri untuk bisa membenahi ini ya. Mungkin harus ada juga dukungan dari pihak-pihak lain ya, yang sehingga evaluasi yang dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar ya di pihak institusi polisi. Dan kita berharap bahwa kedepannya nanti personil-personil polisi memang memiliki jiwa-jiwa yang sehat, yang ini ya, dengan mental-mental yang kuat ya untuk bisa memberikan rasa nyaman dan rasa nyaman kepada masyarakat itu. Iya benar. Ya polisi kan harusnya melindungi masyarakat ya. Jangan sampai ada kasus polisi menembak masyarakat sipil ya kan. Ada mahasiswa siswa atau mahasiswa ditembak polisi karena melakukan demo gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang perlu dihindari harusnya. Jadi menjadi sorotan gitu kan. Ya ayolah kita kupas abis nih persoalan ini kan ya. Betul. Kita sampai akar-akarnya ya kita ini Kapolri, kita berharap bahwa Polri emang benar-benar ini loh menggali semua ya, membongkar semua sampai akar-akarnya ini bisa menjadi sebuah momentum ya bagi bagi pihak institusi polisi untuk bisa membongkar ya semua mungkin borok-borok dari personelnya ya. Ini secara walaupun masih ada dugaan mungkin
arahnya emang ke sana gitu loh ya. Bener. Kan memang terakhir tambang ilegal yang diamankan oleh si pelaku ini sudah disegel saat Ya, ini. segel. Gitu. Ya makanya itu harus dibongkar Bongkar, habis-habisan ya betul. sampai akar-akarnya ya. Apa keterlibatan juga, terus kita juga kepolisian juga kita berharap bahwa mereka tegas ya terhadap benar. para personil yang emang tidak melakukan tugasnya dengan sesuai aturan ya. Benar. Dan itu sehingga kita bisa berharap bahwa polisi itu memang benar-benar bersih ya dan benar-benar bisa menjadi pengayom ya yang baik bagi masyarakat Indonesia ini. Karena kan sekarang itu masyarakat perlu pembuktian kan, Betul. bukan hanya pencitraan tuh. Pencitraan, ya. Jadi ya bener, ayo tunjukkan kinerja dari jajaran kepolisian mengungkap kasus-kasus besar gitu kan. Ayo kita mengungkap oknum-oknum, menangkap para penjahat gitu kan. Karena ya masyarakat tuh butuh sosok lembaga yang dipercaya kan, yang mampu menyelesaikan persoalan gitu kan. Apalagi terutama Benar. dalam masa keamanan ya, Nah, yang mereka kan tuh. langsung berhubungan ya dengan masyarakat ya, karena masyarakat juga sangat berharap bahwa rasa nyaman mereka juga berharap dari mereka ya, dari Benar. pihak institusi Karena kepolisian. siapa lagi kita akan melapor kemana gitu ya? Betul, masyarakat, ya. Lembaga mana yang dipercaya masyarakat kalau sementara di internal internal itu polisi juga sendiri masih banyak konflik, kasus, ya, banyak banyak konflik gitu Betul. kan. Waduh, ngeri banget ya Menur ya. Masyarakat sepertinya tidak ada tempat untuk mencari perlindungan Iya, ya, benar. dari institusinya Dan sendiri ini kan saja bermasalah. sangat berbahaya ya Benar. bagi ke depannya ya, sehingga mungkin masyarakat nanti bisa aja masyarakat malah yang bertindak bisa lebih-lebih Nah, dari ini ya. tuh. Nggak ada yang bisa dia ayomi, dia dipegang lagi, mungkin masyarakat bisa bertindak yang bisa lebih nantinya. Benar. Nggak ada, karena mereka bisa melanggar lagi aturan karena nggak ada lagi aparat Benar. yang emang mereka percaya gitu. Betul. Mau kemana masyarakat yang mengadu ya, jangan Iya, sampai betul. ada hukum masyarakat. Rimba, Wah, gitu hukum ya. rimba ya. Atau mungkinnya balik ke zaman-zaman dulu ya. Iya, Ya hukum itu yang rimba. mungkin bisa kita khawatirkan ya dengan Ya. kondisi yang kalau emang pihak kepolisian Ya. tidak segera membenahi dirinya sendiri ya. Sebenarnya ini kan masuk dalam pembunuhan berencana ya, dan ini kan Mungkin. hukumannya juga nggak main-main, Main-main ya. sama hukuman mati gitu. Dan harapannya ini juga pihak aparat gitu, Polri juga khususnya ini bisa menegakkan hukum seadil-adilnya gitu. Artinya memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Polri itu juga tegas gitu loh, tidak main-main dalam menangani kasus ini gitu. Ya emang kita tunggu juga ya dengan instruksi Kapolri bahwa dia akan berlaku tegas ya, dan Nah, kita berharap bahwa benar-benar. ketegasan itu emang dibuktikan nantinya, jangan hanya Berlaku untuk semua gitu. ya mungkin Ya. dari awalnya dari kasus ini mungkin ya kita Iya, benar. bisa berefeknya nanti ke kasus-kasus yang lain ya, Iya. dan kita itulah yang mungkin masyarakat menunggu ya ketegasan dari Kapolri untuk membuktikan ucapannya ya bahwa terhadap kasus ini ya. Yang Dan jadi pertanyaan sebenarnya seberapa kuat sih yang si pemilik tambang ini sampai si pihak polisi ini tega untuk membunuh temannya sendiri gitu nah kan. itu juga ya perlu Jadi ini ya perlu pertanyaan sih, didalamin gitu, ya gitu. sama Iya. para penyidik ya, Seberapa dan besar jangan kepentingan. mentang-mentang ini sesama anggota polisi ada hal-hal yang disembunyiin ya. Kita harus minta berharap bahwa penyelidikan ini bersifat transparan ya dan terbuka ya, sehingga masyarakat juga mengetahui, tidak menduga-duga yang nantinya akan menjadi rancu ya, akan menjadi justru nanti jadi pertentangan di masyarakat ya. Dan kita berharap bahwa emang Kapolri bisa memberikan akses yang terbuka ya buat masyarakat mengenai penyelidikan kasus ini ya. Iya benar. Jadi hukum itu kita kan berharap jangan tumpul ke Tumpul bawah. ke bawah. Ya, salah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Iya. Jadi semua lini itu kan ya harus mendapat tindakan hukum yang tegas itu kan, sanksinya harus benar-benar, dan Karena masyarakat semua itu menunggu juga itu. semua itu sama ya di mata hukum ya, tidak ada pejabat, tidak ada yang pangkatnya jenderal atau apa, masyarakat umum di mata hukum kita semua sama ya. Benar-benar. Tapi implementasinya gimana Pak? Kalau untuk Pak, Ya, mungkin semuanya ini- sama di mata hukum, Ya. tapi implementasinya seperti apa? Implementasinya emang kita banyak lihat juga bahwa kejadian emang kita terlalu tajam ke atas, tumbul ke atas ya. Ini tumbul ke atas ya, tapi tajam ke bawah kan. Iya. Nah ini juga emang menjadi, makanya balik lagi bahwa ini harus menjadi perhatian ya semua pihak ya, bahwa Butuh keberanian dan ya ketegasan. betul, harus ada gebrakan ya, mungkin ya gebrakan yang cukup berani ya dari pihak-pihak terkait ya, bahwa selama ini bahwa apa yang terkait dengan hukum itu emang tidak sesuai ya dengan ini ya, dengan kenyataannya, dan kita harus mengembalikan bahwa ke jalur yang sesuainya, yang sesuai dengan aturan yang ada ya, bahwa semua orang di mata hukum itu sama ya. Benar, Jadi benar, tidak ada pembedaan ya.
Harusnya di mata hukum sama kan. Ya. Harapannya ke depan juga masyarakat bisa merasakan keadilan Keadilan, hukum iya, itu betul. sendiri. Jangan sampai dari selama ini menjadi ini ya pesakitan semua ya. Kalau Apalagi melawan aparat ya. Ya. betul. Sepertinya kita tuh sebagai masyarakat tuh sebelum melapor ke polisi tuh udah ketakutan duluan Iya. gitu. Sepertinya ada rasa kewaspadaan atau percuma deh ngelapor polisi itu Ya, juga kita ambil baliknya ke contoh masalah Guru Supriyatin Guru itu ya. Supriyani. Supriyani karena dia ngelawan polisi kasusnya juga udah cukup lama kan Cukup lama, sebenarnya betul. kan baru kebuka kembali sampai masuk pengadilan kan. Betul. Itu bisa menjadi contoh ya yang harus bisa dibenahin oleh institusi kepolisian. Jangan kan ya. kasus-kasus Guru Supriyani yang di sekitar kita aja ketika ada saudara keluarga kita kehilangan sesuatu ngelapor ke pihak polisinya malah dimintanya apa coba suruh ikhlasin aja suruh sabar aja gitu. Artinya kan dari hal-hal yang kecil seperti ini juga seharusnya menjadi perhatian atau Ya, jadi betul. Dari evaluasi hal-hal yang dari kecil ya kepolisi merhatiinnya, jangan ini ya. Betul. Ya. Jangan kalau kasus polisi tembak polisi udah itu puncaknya ya, mulai puncaknya. ya. Tapi kan dari hal-hal yang kecil saja kita sudah bisa mengamati dan Ya merasakannya betul, sendiri. dari semua jajaran ya emang harus pembenahan ya mungkin pelayanan juga mungkin harus ditingkatkan gitu kan mungkin kayak tadi laporan itu salah satu pelayanan ya mereka ya dan mereka juga harus lebih aware ya terhadap laporan-laporan dari masyarakat untuk bisa karena mereka juga kan istilahnya digaji juga buat melayani masyarakat Iya, sih. artinya Iya harus kan? profesional ya, Iya, ya. harus Karena profesional. Ya memang tugasnya Benar. seperti itu Iya, gitu. dibayar juga pakai duit rakyat kan duit rakyat. kita sendiri gitu loh. Benar, harus melayani Iya, masyarakatnya. mereka harus Kalau sadar tidak mau gitu. mengayomi dan melayani masyarakat jangan jadi polisi. Jangan Jangan jadi jadi polisi, pelayan benar. masyarakat Jadi ya, pelayan atau dia jadi masyarakat. pengusaha aja atau Aja. pedagang gitu kan. Iya. Jadi ini harus emang sebuah hal yang emang harus menjadi perhatian yang cukup serius ya dari semua pihak. Mungkin ini juga pihak pemerintahan juga harus ini memberikan perhatian yang khusus ya atau serius. atensi yang tinggi ya terhadap Sebenarnya. kasus ini ya. Sebenarnya kalau diskusi kita ini sebenarnya sudah jadi tamparan yang sangat luar biasa ya buat institusi Polri Iya. gitu. Mulai dari tingkat bawah sampai atasnya kan kita sudah singgung semuanya di podcast kali ini gitu. Iya. Semoga ini benar-benar menjadi perhatian khusus dan sampai ke Kapolri gitu. Iya, mungkin ini menjadi tantangan juga ya bagi Kapolri untuk memberikan apa ya? Kinerja yang terbaik ya di masa kepemimpinan Kapolri ini dan bisa membuktikan bahwa emang polisi itu bisa memberikan emang dapat memberikan menjadi pengayom ya bagi masyarakat dan bisa memberikan keamanan yang emang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kinerja polisi emang ditunggu masyarakat Iya, ini ya, betul, Mbak ya. Nur, Alulu ini kan. Jadi kan ya polisi sudah dibayar negara kan dan negara uangnya dari masyarakat kan. Iya. Ayo dong tunjukkan kinerjanya kan. Iya, betul. Ayo dong bantu Kinerja yang masyarakat. baik ya. Benar dan jangan hanya menjadi sebatas kinerja Ya, aja ya. harus menjadi contoh di Iya, masyarakat betul. kan, contoh baik di masyarakat gitu Iya, kan. Jangan betul. sampai malah polisi melakukan tindak-tindakan yang kriminalitas ya, tindakan yang Betul. menjadi hal-hal buruk lah. Nah, ini kan Yang menjadi berlawanan dengan ini ya hukum tugas institusi mereka iya, ya. karena polisi kan memiliki tugas yang mulia kan. Ini harus menjadi sorotan benernya. Oke. Seru sekali diskusi kita hari ini. Alulu, Woro, Ya. namun kita harus cukupkan sampai di sini. Oke, baik. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nah, kan kawan-kawan juga bisa komentar di kolom komentar kita dan berikan masukan, tanggapan, serta kawan-kawan juga bisa memberikan ini ya tema untuk diskusi bedah tajuk kita di pertemuan selanjutnya. Nah, kalian juga dapat memperoleh berita yang lengkap dan mendalam dengan berlangganan paper Lampung Pos ya. Oke, saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.